Amanah yang kami hormati Guru Istiqomah SNSP PhD selaku wakil dekan 3 bidang mahasiswa dan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hukum. Yang kami hormati Bapak Dian Purnomo Jadi SNSI selaku pembina Unit Peralihan Islam 2025 FPDUSU. Yang kami hormati Akhina Nabil dan Fadilah Pembawa selaku Ketua Umum Unit Peralihan Islam 2025 FPDUSU. Yang kami hormati Ustaz Tugas Kian Esra selaku pembicara pada kajian hari ini. Dan yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman peserta kajian yang selalu dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur dari Allah SWT yang telah menciptakan keyakinan Islam sehat dan kesempatan sehingga kita semua berjumpa dalam kajian nanti. Yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum acara dimulai, izinkan saya Muhammad Abdul Wahid selaku MC membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kajian tematik yang akan disampaikan oleh Ustaz Tugas Ikhtiar Esa, keempat sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penulis. Untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Umar. Kepada Akhina Umar kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وفقنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian dengan tema tantangan dan peran kehidupan dalam Islam dalam dunia pemerintahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Tugas Ikhtiar Esa. Kepada Ustaz Tugas Ikhtiar Esa kami persilakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teknis kajian tematik hari ini yaitu 50 menit pemaparan materi dan dilanjut 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kita target sebelum maghrib ya Ustaz. Ya, mungkin kembali gitu nanti ya. 15 materi, 50 menitnya tanya jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Amma ba'du. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini saya bisa berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswi sholih dan sholihah, para pemuda akhir zaman yang masih senantiasa semangat untuk membentuk komunitas tarbiyah, membentuk perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya tidak lain berisi pembicaraan-pembicaraan tentang Allah dan Rasul-Nya, berisi tentang pembicaraan mengenai kitab-kitabnya, yang ini tentunya merupakan satu kemuliaan sebagaimana Allah, yang saya berharap dan mendoakan Allah memuliakan para pemuda-pemuda gua yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang beriman. Fatayyat kurubu, pemuda-pemuda yang beriman, yang mana mereka diberikan petunjuk di tengah-tengah situasi mereka dikejar oleh penguasa, di tengah situasi penguasa yang zalim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda yang beriman dan Allah berikan mereka petunjuk di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan 7 pemuda gua itu tidak hanya diabadikan di dalam Al-Quran, tetapi juga sejarah umat manusia mencatat itu. Dan kita berharap kita semua bisa menjadi seperti pemuda Kahfi yang Allah ceritakan dan Allah muliakan di dalam kitabnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap waktu kita sematkan sholawat ke dalam wirid-wirid kita, sebab ketika kita bersholawat artinya seperti sebuah gelas yang berisi air penuh, kemudian kita bersolawat maka ditambah air di dalam gelas itu. Artinya apa? Gelasnya tumpah. Kemana tumpahan itu mengenai kita? Artinya ketika kita bersolat maka keberkahan yang Allah berikan kepada nabinya, kepada kekasihnya itu juga
menyiprat ya. Kita kecipratan dari keberkahan yang Allah berikan kepada nabinya. Ikhwafillah rahimahullah, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan tema, judulnya kajian tematik, tantangan dan tren kehidupan beragama Islam dalam perkuliahan. Saya sudah lama tidak berkuliah, mungkin sekitar 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu. Artinya barangkali hari ini dunia perkuliahan, dunia kampus yang saya hadapi 5 tahun yang lalu barangkali sudah berbeda gitu ya. Dan barangkali juga apa yang akan saya sampaikan mungkin sedikit banyak mungkin tidak berkaitan, barangkali seperti itu. Maka dari itu saya tadi sampaikan dibalik 15 materi dan 50 saya jawab ya. Terkait tantangan dan tren, di sini saya menuliskan ada 3 ya. Pada tahun 2019 saya bertemu dengan seseorang, namanya Fatur. Waktu itu masih mahasiswa UGM, Fakultas Kedokteran Gigi. Ada yang kenal? Nggak kenal ya? Nggak kenal lah, sekarang nggak kenal. Namanya Fatur. Terkenal banget sebenarnya, cuma nanti dicari. Se-Indonesia terkenal. Waktu itu beliau datang ke Purwokerto, salah satunya untuk silaturahmi, yang kedua memberikan motivasi, terutama kepada saya yang pada waktu itu sedang dalam kontestasi pemilihan raya Presiden BEM Unsur. Ada ungkapan yang selalu saya ingat sampai sekarang ya, berkaitan dengan kehidupan perkuliahan. Beliau pada waktu itu menyampaikan bahwasanya kita kuliah hari ini itu sebetulnya adalah amanah dari orang tua kita. Ya, kita kuliah itu, ada yang di sini kuliah tidak dibiayai orang tua dengan biaya sendiri? Ada? Barangkali UKT-nya dibiayai beasiswa, tapi apakah bulanannya tidak dibiayai sama sekali? Ini orang tuanya masih hidup ya. Pasti sedikit banyak orang tua membantu, memberikan support dengan harapan pemberian itu sebenarnya mengandung ekspektasi, mengandung harapan-harapan besar yang kemudian menjadi beban di pundak kita, supaya kelak kita bisa lulus dengan nilai yang baik dan membuat orang tua kita bangga. Maka dari itu kita jauh-jauh ke Unsur, barangkali ada yang tinggal di luar kota ya, aslinya luar kota, kemudian jauh-jauh ke Purwokerto untuk menuntut ilmu. Maka selalu ingat bahwasanya kuliah kita di sini itu adalah amanah dari orang tua kita. Tidak ada harapan lain selain melihat kita lulus di waktu yang tidak terlalu lama dengan nilai yang tidak terlalu jelek. Ya, maka hal-hal yang kemudian mengganggu perkuliahan kita sebisa mungkin itu dieliminasi atau dikesampingkan. Ya, jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian mengganggu perkuliahan kita. Karena di sini kita membawa amanah dari
orang tua kita. Tapi di sisi lain, ya, kita memegang amanah yang lain, ya, amanah yang lain, yaitu amanah kehidupan kita, yang sedari awal memang sudah Allah sematkan di atas pundak kita. Sejak awal kita lahir di bumi itu sudah disematkan di pundak kita amanah-amanah kehidupan. Artinya selama kita kuliah, selama kita belajar di unsur, selama itu juga kita mengangkat dua amanah jadi pundak kita, amanah orang tua dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah dari Allah? Sebagaimana mungkin sudah disampaikan di dalam kajian-kajian yang lain, Allah mengamanahkan kehidupan bagi kita supaya kita bisa menjadi khalifah fil ardh, bisa menjadi seorang abdi, seorang hamba. Maka selain kita belajar di kampus untuk melaksanakan amanah dari orang tua kita, kita juga perlu menjalankan amanah-amanah yang sudah Allah berikan. Kita belajar di kampus pukul 7 sampai pukul 4 sore. Di sela-sela itu kita meluangkan waktu yang kita miliki untuk melaksanakan sholat. Barangkali yang kuliahnya sampai pagi, ya, ketika jam istirahat melaksanakan sholat duha. Barangkali yang kepotong sholat zuhur, ketika istirahat dilaksanakan sholat zuhur. Pakai satu aja. Lanjut ya. Gak apa-apa ya, ini nggak pakai mic, nggak masih kedengeran ya. Nah, artinya selama kita berada di sini, kita sebetulnya membawa dua amanah besar, amanah dari orang tua dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya dua amanah ini tidak bisa kita dikotomikan. Belajar kuliah itu juga amanah dari Allah untuk kita bisa memperoleh ilmu. Tinggal bagaimana ilmu yang kita peroleh itu tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya kita bisa, apapun aktivitas kita, berorganisasi, ya, diskusi, kemudian presentasi sekalipun, sepanjang niat awal kita kuliah itu untuk beribadah, maka baik tadi kita sebut sebagai amanah orang tua itu pun juga sebagai bagian dari kita menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan jurusannya apa, teman-teman? ISP, terus akuntansi, ada biologi. Barangkali dulu ketika belum masuk UKI, ya,
niat awalnya mungkin bisa masuk kuliah di Unsud mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, harapannya niat itu bisa sedikit dimodifikasi gitu ya. Bahwa kita belajar di Unsud itu tidak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan penghasilan yang baik, tapi dari pekerjaan dan penghasilan yang kita miliki itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dari penghasilan yang kita terima setiap bulannya, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa membayar zakat. Dari pekerjaan yang kita miliki, kita bisa membantu orang banyak, ya. Ada yang menjadi birokrat, maka jadilah birokrat yang bisa memudahkan urusan-urusan umat. Ada yang menjadi analis ekonomi, ya, maka jadilah analis ekonomi yang bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Bukan hanya sekedar menjadi birokrat yang berangkat pagi, pulang sore, pulang ke rumah, uang hanya dinikmati sendiri. Bukan hanya menjadi seorang analis ekonomi atau ekonom yang mana kesimpulan-kesimpulan ekonominya hanya dipergunakan untuk mengejar keuntungan golongan-golongan tertentu. Maka niatkan proses belajar teman-teman apapun jurusannya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam pun Allah memuliakan, ya, orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Sebagaimana Allah sebut di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu banyak. Salah satu jalan yang paling mudah adalah via menuntut ilmu, ya. Ada yang mau menempuh jalan sulit, silahkan, ya. Apa? Jihad. Silahkan yang mau. Tapi Rasulullah memberikan petunjuk, ada jalan yang lebih mudah di antara jalan-jalan menuju surga, yaitu adalah menuntut ilmu. Jadi teman-teman di sini semua, ya, sedang menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, ilmu apa yang sedang teman-teman pelajari? Kalau kita melihat ilmu ekonomi, ya, ini anak-anak FEB, ya, mohon maaf yang biologi, ya. Anak-anak ekonomi itu kan belajar tentang, pertama pondasinya saya sedikit belajar adalah ekonomi neoklasik. Benar nggak? Yang digagas teori-teorinya
salah satu bapak ekonomi klasik adalah Adam Smith dan David Ricardo. Betul nggak? Ya. Teori ekonomi klasik itulah yang sampai sekarang digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi kita. Maka kan kita sering bertanya, kenapa kemudian kita tuh selalu hutang gitu. Kenapa selalu hutang, kemudian kenapa kita untuk menaikkan pendapatan negara itu dengan menaikkan pajak. Nah, ini kan sesuatu hal yang jauh sebenarnya dari nilai-nilai Islam. Betul? Padahal Allah memerintahkan kita itu untuk menuntut ilmu. Tapi yang kita tuntut adalah ilmu-ilmu yang tidak berorientasi kepada syariat. Betul nggak? Selain mengambil mata kuliah ekonomi Islam, apakah ada mata kuliah lain yang ada nilai-nilai Islamnya? Pengantar ilmu ekonomi kita saja, apakah dibahas di situ tentang teori-teori ekonomi syariah? Kalau kita tidak mengambil mata kuliah ekonomi syariah, apakah kita diajarkan di ilmu ekonomi kita tentang bunga? Ya. Berarti kita belajar tentang konsep riba dong. Betul kan? Lalu apakah kita memenuhi syarat sebagai seorang penuntut ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Apakah ilmu yang kita tuntut itu akan mengantarkan kita ke surga dengan mudah? Toh ilmu yang kita pelajari sendiri itu mengajarkan kita tentang konsep riba, mengajarkan kita tentang pajak, bagaimana cara memungut pajak. Astagfirullah. Nah, artinya selama ini kita di perkuliahan itu belajar tentang ilmu-ilmu sekuler, ilmu yang memisahkan kita dengan kehidupan akhirat, ilmu yang hanya mengutamakan tentang kenikmatan dunia, ilmu yang hanya berbicara tentang bagaimana supaya kita hidup di dunia ini makmur. Betul nggak? Artinya kita belajar tentang ilmu sekuler di perkuliahan, jauh dari Islam. Sama, saya di fakultas sebelah juga belajar tentang hukum kolonial, hukum yang jauh dari nilai-nilai syariat gitu. Walaupun tidak semuanya bertentangan gitu. Di ekonomi juga sama, tidak semuanya bertentangan. Nah, artinya tantangan kita hari ini belajar di kampus adalah kita belajar tentang ilmu sekuler. Padahal di samping itu kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menuntut ilmu syariat. Itu adalah tantangan kita yang pertama. Sehari-hari kita. Misal ditanya, Yunus, semester ini ngambil mata kuliah apa? Ekonomi properti. Dibahas tentang properti Islam, nggak ada sama sekali. Kita tidak pernah di pelajaran ekonomi kita membicarakan bagaimana hak milik di dalam Islam. Apakah Islam mengakui hak milik atau tidak? Bagaimana memperoleh harta-harta yang sah secara syariat? Tidak pernah belajar soal itu. Tapi di samping itu kita dituntut untuk belajar tentang
agama kita, tentang syariat. Nah, ini tantangan yang pertama. Seberapa banyak persentase kita dalam 1 minggu misal mempelajari ilmu-ilmu yang disyariatkan dengan mempelajari ilmu-ilmu, saya nyebutnya ilmu-ilmu sekuler ya, boleh ya. Seberapa banyak persentase perbandingannya? Lebih banyak waktu kita habiskan mempelajari ilmu-ilmu sekuler atau kita menghabiskan waktu kita belajar ilmu-ilmu syariat? Banyakan ilmu-ilmu sekuler lah yang kita pelajari. Kita mengerjakan tugasnya setiap hari ya. Kita bela-belain sampai tengah malam, membuat laporan dan lain sebagainya. Ilmu syariatnya jarang kita pegang, jarang kita buka. Terjemahannya lah minimal kalau kita tidak bisa membaca bahasa Arabnya gitu ya. Buku yang ada di rak buku kita di kamar, lebih banyak buku-buku yang membahas syariat Islam atau yang membahas ilmu-ilmu sekuler? Ilmu sekuler ya. Astagfirullah ya. Ini adalah tantangan kita di perkuliahan gitu ya. Ternyata kita sebagai seorang yang beriman lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk belajar ilmu sekuler dibandingkan dengan ilmu-ilmu syariat. Nah, ini sesuatu hal yang perlu menjadi renungan kita bersama. Selesai dari kajian ini, silahkan nanti di rumah, di kamar, mulai dihitung berapa banyak buku-buku sekuler dan berapa banyak buku-buku Islam yang kita punya. Kalau ternyata perbandingannya masih lebih banyak buku-buku sekulernya, maka segera teman-teman ya datang ke toko buku, cari buku-buku Islam yang sekiranya tertarik untuk kita baca, tertarik untuk kita pelajari. Jadi komitmen kita terhadap Islam pun bisa kita tunjukkan seberapa banyak buku-buku yang kita punya. Bukunya aja dulu gitu ya, membacanya nanti nggak apa-apa. Nah, itu tantangan kita yang pertama. Nah, kemudian kalau kita hendak mempelajari ilmu-ilmu yang disyariatkan ya, itu apa saja? Ini kelihatan yang belakang ya. Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, beliau mengklasifikasi ilmu itu menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli ya, akal ya, itu adalah ilmu yang sifatnya alamiah. Manusia pertama ya, dari awal manusia itu sudah tahu tentang realitas. Dia secara otomatis akan mendapatkan ilmu itu. Contohnya adalah ilmu-ilmu alam. Manusia memperhatikan langit, ternyata ada pergantian siang dan malam. Kemudian melahirkan ilmu astronomi. Ya. Dia memperhatikan pohon-pohon yang tumbuh. Memperhatikan ada tanaman-tanaman yang tumbuh ternyata bisa dimakan. Kemudian melahirkan ilmu pertanian. Nah, ini adalah ilmu akli. Yang kedua ilmu nakli. Ilmu nakli ini adalah ilmu yang hanya berasal dari Islam. Ilmu nakli ini ya, definisi yang diberikan oleh Ibnu Khaldun adalah ilmu yang bersumber dari orang yang mengajarkan. Jadi kalau ilmu akli itu berdasarkan pengalaman empiris, melihat, ya merasakan, dapat ilmu. Tapi kalau ilmu nakli itu adalah ilmu yang bersumber dari orang yang mengajar. Jadi awalnya itu ada sumber
ilmu yang mengajarkan ilmu itu kepada manusia atau kepada kita. Ilmu yang dinisbatkan kepada orang yang mengajarkannya. Nah, ilmu nakli ini ya adalah ilmu yang dibebankan kepada setiap orang yang beragama Islam, berakal dan sudah balik. Jadi kalau seseorang ya sudah dia mendeklarasikan sebagai seorang muslim dan dia sudah masuk usia balik dan dia berakal, artinya tidak gila. Usia balik artinya dia sudah melalui fase-fase biologis yang menjadikan dia balik, ya. Atau ulama bersepakat bahwa usia balik itu dimulai dari usia 15 tahun. Sejak saat itu orang Islam ini dia diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang dibebankan kepadanya. Ya, kita semua ini istilahnya adalah mukallaf, orang yang dibebankan kewajiban. Ya. Kita berakal balik itu disebut mukallaf. Kita dibebankan untuk mengetahui hukum-hukum Allah, dibebankan untuk ibadah, dibebankan untuk mengetahui apa saja yang Allah syariatkan. Sumber ilmu nakli ini ada dua, Al-Quran dan hadis. Ini sumber dasarnya. Dari Al-Quran dan hadis ini kemudian akan muncul ilmu-ilmu turunan, melahirkan ilmu-ilmu ya di luar dari ilmu akli. Di samping ada ilmu biologi, kedokteran, fisika, Islam itu punya khazanah ilmu pengetahuannya sendiri yang disebut sebagai ilmu nakli. Misal, Al-Quran sebagai sumber ilmu, ketika dikaji nasnya, bacaannya, diartikan kata per kata, maka itu disebut ilmu tafsir. Jadi mengartikan Al-Quran kata per kata, ini artinya apa, maksudnya apa, itu disebut ilmu tafsir. Lahirlah ilmu tafsir dengan mengkaji nas Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dinisbatkan dan riwayatnya kepada Rasulullah dinisbatkan ini yang membawa kok Al-Quran bisa sampai ke kita, itu lewat jalur apa saja sih? Disampaikannya lewat apa saja? Lewat siapa saja? Maka itu kemudian disebut sebagai ilmu qiraat. Ini bacaannya kok bisa dibaca begini, itu dari mana? Nah, itu namanya ilmu qiraat. Itu Al-Quran. Yang kedua hadis. Wah, satu lagi. Dari prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalam Al-Quran, kemudian dari situ disimpulkan hukum-hukum melalui serangkaian kaidah tertentu, sehingga bisa memberikan pengetahuan tentang cara-cara mengambil kesimpulan hukum. Itu disebut ilmu usul fikih. Cara menarik kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Al-Quran menyebut A, B, C ya. Itu kemudian orang membaca itu dia bisa menyimpulkan sampai kepada hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu ada serangkaian metode. Nah, ini yang disebut dengan ilmu usul fikih. Dari usul fikih itu kemudian hasil akhirnya itu berupa hukum-hukum Allah. Kita tahu itu hukumnya wajib. Oh, kita tahu itu hukumnya sunnah. Itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Itu adalah
ilmu-ilmu yang di dalam Islam yang sepatutnya wajib kita pelajari. Terkait hadis menisbatkan as-sunnah pada pemiliknya, hadis-hadis dinisbatkan kepada pemiliknya, itu disebut ilmu hadis. Ya. Itulah ilmu-ilmu Islam yang sudah selayaknya wajib kita pelajari. Yang namanya belajar di dalam Islam itu proses, bukan akhir. Bahkan ulama besar pun sampai wafatnya dia masih tetap mengkaji Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Artinya kita belajar ilmu-ilmu yang disyariatkan itu adalah proses. Sesuai dengan kemampuan ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab dulu gitu kan. Tapi kan proses, tidak kemudian kita menyelesaikan kursus bahasa Arab sampai fasih gitu ya. Baru belajar Al-Quran atau belajar hadis ya sampai kapan? Dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Nah, ada taklid yang sifatnya badani yang tadi ibadah dan lain sebagainya, halal haram. Ada juga taklid yang sifatnya qalbi. Ini berhubungan dengan hati. Seperti halnya hari akhir, pahala, konsep tentang nikmat, siksa, qada-qadar, itu ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan ilmu kalam. Ini tentang ilmu yang semestinya kita pelajari di samping kita belajar tentang ilmu-ilmu duniawi. Di samping kita belajar teorinya Adam Smith, belajar teorinya David Ricardo. Tantangan kita yang kedua, kita sekarang hidup di era yang disebut postmodern dan era algoritma medsos. Apa itu postmodern? Postmodern itu zaman sekarang ini ya, yang muncul akibat kritik terhadap era modern. Era modern itu era yang lahir pasca Renaissance Eropa. Kenapa kita orang Islam kok perlu tahu itu? Kok kita pelajari tentang Renaissance, postmodern dan lain sebagainya, yang mana istilah-istilah itu lahir dari konsep barat. Kita belajar itu karena kita ya minimal kita tahu ya. Karena kita sekarang secara tidak langsung peradaban kita dipengaruhi oleh peradaban barat. Realitas yang kita hadapi sekarang ya disebabkan karena aktivitas orang-orang barat gitu ya. Bahkan teman-teman belajar pun, ilmu yang teman-teman pelajari pun itu berasal dari barat. Maka sudah selayaknya orang muslim, seorang muslim mengetahui kondisi yang sedang kaum muslimin saat ini hadapi. Ya. Kita melek terhadap kondisi umat Islam sekarang seperti apa. Ternyata kita sedang dihegemoni, dijajah secara budaya. Ya. Mungkin kita tidak merasakan serangan fisik, tapi secara tidak langsung kita sedang dijajah secara sastra, secara budaya. Film-film yang kita tonton merupakan karya-karya orang barat yang di dalamnya tentu ada nilai-nilai yang sengaja mereka masukkan gitu ya. Nah, postmodern ini muncul atas kritik modernisme, yang mana zaman modern itu kan lahir ketika sains diagung-agungkan.
ya, lahir ilmuwan-ilmuwan seperti siapa namanya yang kalau foto melet itu, Albert Einstein, ya kan. Kemunculan sains modern ya itu dilakukan sehingga manusia berharap dengan sains mereka bisa mengalami kemajuan atau kemakmuran. Ternyata zaman yang diharapkan itu mengkhianati. Dengan cara apa? Terjadinya Perang Dunia Kedua yang menggunakan nuklir, hasil dari ilmu pengetahuan yang diproduksi di zaman modern. Jadi orang menemukan teknologi, wah maju kita. Ternyata hasilnya nuklir yang ditemukan itu dipergunakan untuk perang. Ternyata sains modern tidak menghasilkan kemajuan, justru menimbulkan berbagai macam bencana. Inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa disebut postmodern. Ternyata sains yang dianggap luar biasa, penuh dengan nilai positif, ternyata di balik itu dipergunakan untuk membunuh satu sama lain. Nah, makanya di era postmodern ini timbul yang namanya relativisme. Meragukan segala sesuatu, skeptis bahwa sesuatu yang kita lihat itu belum tentu benar. Segala sesuatu itu punya perspektifnya sendiri-sendiri. Menurut saya ini A, tapi menurut yang lain belum tentu A. Maka realitas itu bukan sesuatu hal yang absolut. Sesuatu yang dianggap benar tidak selalu benar, tapi relatif, tergantung dari mana cara kita melihat. Persoalannya, pemahaman relativisme ini yang diusung oleh Derrida ya, itu dipergunakan untuk memahami, membaca syariat, membaca Al-Quran. Contoh misal, syariat hijab pada akhirnya itu menurut pemahaman menggunakan konsep dekonstruksi, hijab itu belum tentu wajib ya, atau bahkan tidak wajib, karena konteksnya jilbab itu adalah budaya pada zaman abad ke-8 Masehi ya. Kalau sekarang emansipasi wanita di mana-mana, artinya kan wanita sudah bebas, aman, artinya tidak perlu memakai jilbab. Sekilas pendapat ini menarik gitu ya, manis di bibir. Tapi ternyata salah besar menurut perspektif ilmu fikih gitu kan. Tidak sesuai dengan kesepakatan para ulama mengenai jilbab. Itu baru jilbab. Masih banyak syariat-syariat yang mencoba untuk dipahami menggunakan konsep dekonstruksi atau konsep-konsep lain yang kemudian menimbulkan relativitas. Kita juga mengalami era di mana yang namanya ilmu itu menjadi sesuatu hal seperti apa ya? Orang jualan kacang ya. Sekarang kita buka medsos, apa-apa orang itu sharing, apa-apa orang bikin konten tentang ilmu, tentang agama. Bukan petani ngomongin pertanian, bukan ahli hukum ikut-ikut ngomongin hukum, bukan ahli agama, bukan ulama mengkritik pendapat ulama. Ini terjadi. Padahal orang-orang awam gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa media sosial memberikan mereka ruang yang begitu leluasa untuk mereka berpendapat. Akhirnya apa? Akhirnya informasi menjadi melimpah, bikin orang bingung. Tapi ini ada orang bilang nih, tak screenshot ya.
Tidak semua permasalahan hidup jawabannya ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dia bilang ada orang tidak semua masalah hidup itu jawabannya ada di Al-Quran dan Sunnah. Bener nggak? Enggak ya. Oh, udah selesai. Nah, kalau dia tidak memahami konsep ilmu tentang usul fikih dan ilmu fikih, maka wajar dia mengatakan seperti ini. Al-Quran memang sudah final, ya. Artinya ada sesuatu, ada realita yang itu muncul setelah Al-Quran berlaku, setelah Al-Quran sudah dibukukan. Misal di zaman Nabi nggak ada namanya mata uang kripto. Apa kata Al-Quran tentang kripto? Ya, Al-Quran tidak membahas kripto karena memang tidak ada di zaman itu. Lalu apakah kemudian untuk menentukan kripto ini statusnya seperti apa, apakah kita akan mencari referensi di luar Al-Quran? Enggak. Ilmu syariat, usul fikih, ilmu fikih itu sudah mengatur, tadi kita baca ya. Usul fikih itu untuk menarik hal-hal yang sifatnya dasar ya. Di Al-Quran itu kan sudah final apa-apa tentang riba ya, tentang goror dan lain sebagainya. Karena ini barang baru kripto ini, maka tugas para ulama adalah untuk mencari, menyimpulkan, menganalogikan. Al-Quran ngomong gini nih, kripto itu konsepnya begini. Kemudian ulama melakukan ijtihad berdasarkan nas-nas yang bersifat qat'i tadi ya, yang sudah final. Muncullah hukum, oh kripto ini haram kalau misal seperti ini, boleh kalau misal seperti ini. Nah, itulah konsep keilmuan Islam. Persoalannya kebanyakan kaum muslimin ini tidak belajar ilmu syariat, belajarnya ilmu-ilmu sekuler tadi. Ketika dia menyikapi suatu fenomena baru, tentu saja yang dia ambil bukan Al-Quran tapi referensi-referensi yang lain, karena dia tidak belajar tentang ilmu usul fikih. Apalagi sekarang banyak influencer ya. Influencer ini ya, asal dia bikin konten bagus ya, diikuti gitu ya. Nah, ini persoalan. Lagi terakhir ya, ada seorang dosen berseteru dengan tetangganya. Ternyata awalnya netizen membela si tetangganya, ternyata tetangganya yang justru salah gitu ya. Nah, ini kita sedang berada di zaman kebenaran itu menjadi relatif, tergantung kita menggunakan perspektif yang mana. Next. Itu tantangan kita yang kedua. Maka seorang muslim perlu untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan di era postmodern. Benar bisa salah, salah bisa benar. Dan Allah sudah memperingatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan batil. Yang benar ya benar, batil batil. Jangan dicampur adukan. Di era postmodern ini antara hak dan yang batil itu campur aduk. Artinya apa? Orang nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dikiranya batil, ternyata hak. Apa misal? Poligami. Poligami itu kan hak, diatur. Tapi kenapa kemudian atas dasar emansipasi atau feminisme menganggap bahwa poligami itu hanya boleh ketika istri yang pertama meninggal? Karena melihat praktek Rasulullah baru berpoligami ketika Khadijah wafat. Kemudian didiskonstruksi lagi, poligami itu
hanya berlaku bagi yang bisa adil. Kalau kita baca ayat yang lain dikatakan manusia itu nggak bisa adil, artinya poligami nggak boleh. Nah ini kan aneh. Nah ini kita di era post truth ya, atau postmodern itu ya seperti itu. Apa-apa diragukan, berbahaya bagi syariat kita. Dicampur adukan mana yang hak, mana yang batil. Nah, tantangan yang ketiga yang terakhir ya, ini yang terakhirnya adalah quarter life crisis. Di sini usianya ada yang 19 tahun, nggak ada ya. Usianya 20 tahun semua, artinya selamat datang di quarter life crisis ya. Masa di mana kamu berapa? 19? 18? Iya. Oh, masih lugu berarti. Kelas tinggal 5 menit lagi. Oh iya sih. Quarter life crisis. Fase di mana orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas itu mengalami krisis identitas. Merasa cemas terhadap masa depan. Takut akan masa depan seperti apa. Kita melihat ini semuanya Gen Z. Saya juga Gen Z, tapi Gen Z awal-awal. Penelitian menunjukkan bahwasannya Gen Z itu adalah generasi yang paling rapuh mentalnya. Gampang stresan, gampang cemas. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah disodori dengan media sosial. Parameter kehidupannya bukan kehidupan nyata, tapi kehidupan di media sosial yang penuh dengan manipulasi gitu ya. Orang posting dia makan di restoran kan belum tentu dia makan di restoran. Tapi kita mengafirmasi bahwa dia makan di restoran. Kita melihat orang foto kelihatan ya di kaca cermin pakai HP yang kameranya boba 3. Jadi itu bukan punyanya, tapi punya temennya atau nyewa. Tapi kita menganggap dia punya itu. Akhirnya apa? Parameter kehidupan kita itu disetir oleh parameter kehidupan yang dibentuk, dikonstruksi dari media sosial yang kita belum tentu itu benar ya. Akhirnya apa? Gen Z itu gampang stres, gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut. Ditambah kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, jumlah pengangguran naik ya. Semuanya beralih ke pekerjaan informal, pekerjaan yang tidak jelas kepastian gajinya, tidak jelas jaminannya. Kalau kita mau lihat data yang lain, ini fakta ya, angka pernikahan itu menurun. Artinya apa? Banyak orang sekarang itu nggak mau nikah atau belum mau menikah di usia yang relatif sudah seharusnya menikah. Lihat orang-orang sekitar kita yang usianya 26, 28, 29, bahkan 30 tahun. Banyak yang belum melangsungkan pernikahan. Padahal menikah itu sudah ada janji Allah di situ ya. Yang sudah menikah takut punya anak, karena punya anak bakal kerepotan. Padahal di situ ada janji Allah. Bukan kamu yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki pada anak-anakmu. Akhirnya apa? Timbul keraguan terhadap janji-janji Allah gitu. Nah kita hidup di zaman itu, yang kemudian membentuk kesadaran kita akhirnya takut, khawatir. Padahal masalah kekhawatiran ya, takut akan masa depan, kecemasan itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Depresi, cemas, itu ujian. Dalam Islam itu ujian. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi sungguh Allah itu memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Di sini cobaan ketakutan itu disebut paling awal ya. Jadi jangan kira cobaan itu ya hal-hal yang sifatnya fisik atau apa. Ketakutan yang kita hadapi itu adalah cobaan dari Allah. Cara menghadapinya ya seperti kita menghadapi musibah yang lain. Sabar. Makanya kemudian ayat ini diakhiri dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan, termasuk kecemasan yang dihadapi oleh para Gen Z, termasuk kita yang sedang menghadapi quarter life crisis. Dan ada solusi yang selanjutnya Allah sebut bahwasanya hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka Gen Z ya tidak perlu cemas akan masa depan, pasti ya semoga saja tidak, tapi seringnya iya. Teman-teman akan melalui fase-fase itu. Tapi santai saja dan sabar saja, karena itu adalah fase yang harus dilalui. Kecemasan, ya, ketakutan, takut lapar, takut miskin, itu adalah ujian yang Allah berikan. Tapi ingat, konsep menghadapi ujian yang Allah berikan itu yang pertama adalah sabar. Next, ini terakhir ya. Nah, terakhir, karena kita menghadapi banyak tantangan, ada satu hal solusi yang bisa saya tawarkan ya, yaitu adalah saatnya kita menguatkan infrastruktur sosial berupa masjid kampus. Jadi ada seorang ilmuwan sosiolog ya, ahli sosiologi, dia melakukan penelitian tentang sebuah bencana kekeringan atau suhu panas yang begitu panas di Amerika. Dia melihat banyak di beberapa wilayah itu kematian yang tinggi, tapi ada satu daerah yang ternyata daerah itu angka kematiannya sedikit, kecil. Ya, kecil angka kematiannya. Ternyata setelah dia teliti, di daerah itu ada yang namanya sosial infrastruktur. Ada infrastruktur sosial yang mana di situ ada tempat antar tetangga itu saling menolong, saling berinteraksi satu sama lain. Ketika ada kesusahan, ada yang bantu, ada yang nggak bisa makan dikasih makan. Nah, ini infrastruktur sosial namanya. Nah, ketika kaum muslimin menghadapi itu, mahasiswa muslim menghadapi masalah seperti kecemasan gitu ya, takut, depresi dan sebagainya, maka mahasiswa muslim perlu membangun infrastruktur sosial, dan kita sudah punya, yaitu adalah masjid kampus. Kita melihat masjid di peradaban Islam itu digunakan untuk pusat peradaban. Masjid digunakan untuk membantu satu sama lain, ya, untuk menuntut ilmu, untuk diskusi, untuk menyelesaikan berbagai macam solusi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Maka masjid kampus kita perlu kita fungsikan untuk menguatkan iman ya, untuk diskusi intelektual, dan untuk terutama adalah untuk konseling sebaya. Jadi kalau ada mahasiswa stres ya, datangnya harusnya nggak ke psikolog dulu, tapi ke masjid kampus dulu. Ketemu antum-antum semua sebenarnya, yang bisa ngasih solusi, yang bisa ngasih jawaban atas permasalahan-masalahan yang dihadapi. Sebelum datang ke sana sini, harapannya masjid kampus yang diisi oleh anak-anak UKI FEB atau UKI yang lain itu bisa memberikan solusi yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa muslim yang ada di UNSI.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Lukas Ikhtiar Esa atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Dikarenakan waktunya udah mepet maghrib, kemungkinan bisa satu pertanyaan dari akhwat ataupun ikhwan. Mohon dipersilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, mau silakan. Oh, silakan. Ya, nama. Saya dari biologi. Ya. Tadi yang awal kan tersinggung kita hidup di sini itu banyak apa ya? Kadang-kadang tadi pendapat yang relatif yang ada perihal suatu hal, ada yang mungkin boleh, tapi satu sisi ada yang bilang nggak boleh. Nah, kita sebagai seorang muslim kalau menghadapi hal-hal yang relatif tadi yang disebutkan itu baiknya bagaimana mas? Kita kembalikan lagi ke pandangan Islam kita atau semacam ini? Ya. Konsep relativisme ini kan sebenarnya konsep yang tidak lahir dalam khazanah keilmuan Islam. Dia itu lahir di khazanah keilmuan Barat. Jadi orang Barat itu sebenarnya mereka saling bertengkar satu sama lain, saling beradu pikiran sebenarnya. Tapi yang jadi persoalan ketika ternyata hasil pikiran mereka itu masuk ke khazanah keilmuan Islam. Ya jalurnya macam-macam. Ada orang Muslim yang kemudian kuliah agama Islam tapi di Kanada, ya. Orang Muslim kuliah agama Islam tapi di Jerman, kan lucu gitu ya. Artinya kita perlu mendudukkan gitu ya, mana yang menjadi khazanah keilmuan Islam, mana yang khazanah ilmuwan Barat. Tugas seorang Muslim ya, terutama intelektual Muslim adalah bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, ya. Mana yang benar, mana yang salah, itu sebenarnya. Nah, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu kan kita harus menuntut ilmu dulu sebenarnya ya. Kalau kita tidak pernah tahu mana yang hak, mana yang batil, kita dihadapkan pada sesuatu yang sudah bercampur. Akhirnya kita nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi kalau memang dari awal kita tahu yang hak, tahu yang batil, maka mau dicampur apapun itu ya, dikemas dengan kemasan yang berwarna-warni, ya kita akan katakan bahwa itu batil. Yang batil akan batil, yang haram akan haram. Jadi itu konsep dasar. Makanya inilah perlunya tadi di tantangan kita yang pertama. Kita itu sehari-hari belajar ilmu sekuler, tapi di sisi lain amanah kehidupan kita mensyariatkan kita itu wajib tahu hukum, tahu ilmu-ilmu syariat. Jangan dicampur aduk. Jadi bolehlah teman-teman dari jam 7 sampai jam 4 kuliah gitu ya, belajar David Ricardo, belajar